لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, apa kabar sahabatku yang melihat tayangan ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, istiqomah dan penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sedang ada di depan gedung Wakaf Berbuah Surga. Kami beri nama Wakaf Berbuah Surga. Mengapa? Karena ini adalah gedung untuk pembangunan SLB, Sekolah Luar Biasa Yakatunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam, dan juga untuk panti asuhan anak-anak tunanetra. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pembangunan ini berjalan terus pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya lillahi taala, dan ini sudah masuk tahap kedua dan sudah sampai lantai kedua. Alhamdulillah. Sahabatnya rahmatullah Subhanahu wa taala, inilah rumah kita yang sebenarnya. Rumah istana di surga. Mengapa? Karena kalau kita membangun masjid karena Allah, kita membangun panti asuhan karena Allah, kita membangun sekolah karena Allah, kita membangun pondok pesantren karena Allah, maka Allah akan berikan hadiah terbaik, pahala terindah, yaitu rumah istana di surga. Selama ini kita bekerja pagi, siang, sore, malam untuk bikin rumah di dunia, dan itu memang harus. Alhamdulillah. Ya. Coba bayangkan bagaimana semangat kita untuk membangun rumah istana di surga. Nah, kalau untuk rumah di dunia yang kita tinggali 60, 70 tahun, 80 tahun saja harus semangat. Apalagi untuk membangun rumah istana di surga. Jadi harus lebih semangat lagi. Jadi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan seluruh dermawan dengan pahala amal jariah yang terus mengalir, kesehatan, kebaikan dunia akhirat, dan pahala surga yang telah membantu Wakaf Berbuah Surga ini. Dan matur nuwun sangat Bapak Haji Wiyoto, beliau yuswanipun sakniki sudah 84. Ya, Allahu Akbar, mendampingi anak-anak tunanetra sejak usia beliau tahun 1964. Jadi silakan dihitung sendiri, Masya Allah, betapa besar jasa beliau, dan semoga pahala terus mengalir untuk beliau dan keluarga. Dan beliau sangat bersemangat untuk program ini karena tujuan kita untuk memuliakan tunanetra sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Abasa. Ya, kita memuliakan tunanetra, dan ada pula anak-anak yatim yang tunanetra di sini. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita santri-santri yang ada di sini itu dari seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dari Nusa Tenggara, Masya Allah, dan dari Pulau Jawa, Masya Allah. Jadi ini jadi rujukan untuk nasional penyandang disabilitas tunanetra, dan jadi rujukan untuk belajar Al-Quran Braille. Setiap detik ayat-ayat suci Al-Quran ini dibacakan, alif, ba, ta, menjadi pahala yang terus mengalir untuk seluruh dermawan sekeluarga. Allahumma amin. Nah, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari sesepuh kami, guru kami, ya, yaitu Bapak Penasihat Yakatunis, Bapak Haji Wiyoto. Kepada Bapak Haji Wiyoto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan ini didirikan sejak tahun 1964 sehingga telah 60 tahun berjalan. Dan betul yang disampaikan Ustadz Eki tadi, anak asuh kita datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kita punya dua lembaga pendidikan, yaitu SLB di bawah Dinas Pendidikan Provinsi dan MTS di bawah Kemenak Kota Jakarta. Perlu informasikan bahwa kita juga termasuk penerbit Al-Quran Braille pertama di Indonesia. Kita telah masuk juga mendapatkan replita zaman dulu, 3 replita. Dan kita dengan adanya replita kita menyebarkan Al-Quran Braille seluruh Indonesia. Padahal itu langsung diselenggarakan MTQ tingkat nasional khusus tunanetra. Al-Quran Braille itu datang pertama di Indonesia tahun 1956 dari Yordania.
dikirim ke Departemen Sosial. Mengapa ke Departemen Sosial? Pada waktu itu memang yang memelihara tunanetra adalah Departemen Sosial. Pada waktu itu Departemen Sosial yang berada di Jalan Mangkubumi atau Jalan Tugu Kidul nomor 50 itu ada panti asuhan namanya Panti Asuhan Cita Jaya. Kebetulan Bapak Supadiado Somad dia adalah sebagai guru kesenian di situ. Dia adalah yang menerima Al-Quran Braille pertama dari Departemen Sosial. Dengan dasar itu Pak Padi punya inisiatif untuk mendirikan yayasan. Akhirnya awal Januari 1964 dia bagaimana untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra. Akhirnya dia kantor Pak Padi itu adalah di sebelah selatan Tugu Putih. Jalan pada itu namanya Jalan Tugu Kidul ya. Jalan Tugu Kidul nomor 50 Bapak Padi baik khususnya itu, dan di sebelah selatannya ada gedung Kedaulatan Rakyat, di sebelah selatannya ada gedung Perpustakaan Islam. Pak Padi punya pemikiran kemungkinan apa ada enggak piantun atau orang yang bisa membantu saya untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra di gedung Perpustakaan Islam itu. Akhirnya jaraknya sekitar 30 meter diantar oleh temannya namanya Pak Kasmo ke gedung Perpustakaan Islam itu. Di situ ditemui oleh Bapak Kiai Haji Mokoda Suhada. Pak Mokoda Suhada itu adalah Bapak Busro Mokodas. Pak Busro Mokoda adalah bekas atau pernah menjadi kepala KPK ya, kepala KPK, dan ditemui juga oleh Bapak Haji Muhammad Solikin. Dia menyampaikan hasratnya untuk mendirikan atau untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra. Disarankan oleh kedua beliau berdua untuk mendirikan yayasan. Pada waktu itu saya di ruang baca perpustakaan itu, loh ini ada tunanetra kok kesini apa mau membaca. Ternyata dia tidak ke ruang baca, tapi dia langsung menemui kepala kantor perusahaan Islam dan wakilnya itu Bapak Mokoda Suhada dan Bapak Kiai Haji Muhammad Solikin. Itu awal Januari 1964. Akhirnya pertemuannya sampai situ. Akhirnya tanggal 12 Mei 1964 kembali lagi dengan rombongannya untuk membicarakan berdirinya yayasan. Akhirnya disetujui, yayasan itu dinamakan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam, disingkat ya ke Tunis, 12 Mei 1964. Akhirnya tanggal 13 Mei 1964 yayasan itu kita akte notariskan ke akte notaris Jalan Pakuningrat namanya Raden Mas Suryanto Partaningrat Sarjana Hukum. Akte notaris yayasan nomor 10. Sejak itu yayasan sudah berdiri dan Pak Padi selanjutnya mendirikan SLB tanggal 7 Juni 1964. Kita mendirikan SLB tanggal 7 Juni 1964, selanjutnya kita mendirikan PGA 4 tahun pada bulan itu juga. Selanjutnya kita mendirikan PGA LBNA 6 tahun, pendidikan guru agama negeri 6 tahun, bertempat di Kampung Denoan Maguwarjo, masih nyewa. Itu Januari 1968 oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Kiai Haji Saibuddin Syukri. Pak Padi sebagai ketua yayasan langsung diangkat sebagai kepala sekolahnya dan saya sebagai bendaranya. Anak asuhnya adalah sudah campur. Kalau istilah sekarang sekolah inklusi ya. Tapi Januari 1968 Bapak Menteri Agama sudah mendirikan sekolah campuran. Istilahnya ya sudah inklusi, tapi Departemen Pendidikan mungkin baru 15 tahun ke sini mendirikan sekolah inklusi itu. Akhirnya karena kita sudah punya tingkat SLTA, akhirnya kita berjuang lulusan SLTA atau BGA itu bisa masuk ke perguruan tinggi. Pada waktu itu yang kita sasar adalah IAIN, Sunan Kalijogo Yogyakarta. Dan kita dapat memasukkan satu anak siswa yaitu Pak Najamuddin, langsung diterima sebagai mahasiswa percobaan oleh Bapak Menteri Agama.
kita laporkan tidak ada mahasiswa percobaan. Kita akui mahasiswa penuh. Akhirnya Bapak Najamuddin diakui mahasiswa penuh. Akhirnya pada tahun 1973 Bapak Najamuddin bisa menyelesaikan studinya dengan hasil memuaskan. Akhirnya selesai pada waktu masuk 1973, lulus 1979, langsung diangkat oleh Bapak Menteri Agama sebagai PNS, ditempatkan di Yaketunis Jakarta, langsung diangkat sebagai kepala PG 4 tahun. Ya. Sekitar tahun 1980, PG 4 tahun, PG 6 tahun berubah menjadi MTS dan MAN. Di antaranya PG 4 tahun Yaketunis juga berubah menjadi MTS, sampai saat ini masih berdiri, dan PGLBNA 6 tahun Maguwo berubah menjadi MAN 4 Sleman, yang sekarang berubah menjadi MAN 2 Sleman. Ini ada cita-cita, dan sejak itu kita bisa mengantarkan anak asuh ke perguruan tinggi. Sampai saat ini justru semua perguruan tinggi hampir bisa menerima anak-anak tunanetra, karena ternyata tunanetra juga bisa mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Di antaranya anak asuh kita ya sekarang sudah ada menjadi doktor, dosen di IAIN, ada menjadi dosen di Universitas Veteran Surabaya, dan berbagai daerah di Indonesia, rata-rata sebagai guru SIP seperti di SIP Yaketunis ini. Karena itu harapan kami terkait dengan pengembangan bangunan ini, tadi sebutnya Ustadz Egi bahwa ini adalah untuk surga. Kalau rumah kita tuh hanya 70 tahun kita tempati, kalau ini adalah sepanjang masa, insya Allah barokahnya mengalir. Dan alhamdulillah bahwa tahap kedua yang kita lihat ini adalah mungkin sudah mencapai 60%, dan kemungkinan akan menghabiskan bias 2,5 atau bahkan bisa 3M nih. Ini adalah modal awal dari bendara yayasan 500 juta. Karena gedung lama memang sudah riot, kita dengan penuh semangat, ternyata kita mungkin sudah bisa habis 700-an nih kurang lebih ya. Ini juga atas bantuan Ustadz Egi, hampir tiap bulan datang ke sini membawa kumpulan-kumpulan dari berbagai natir, biasanya amplopnya besar itu. Mudah-mudahan ini akan berlanjut, dan mudah-mudahan para donatur setelah melihat tayangan ini mudah-mudahan juga tertarik untuk hadiah surga nantinya. Demikian sekedar melanjutkan apa yang disampaikan saya lagi. Diakurani kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.